Tapi itu, ya, Firza Hussein itu loh, sudah sempat jadi viral. Jelasin dulu dong, kalau memang Habib, kalau memang si Rizik ini nggak bersalah, benar nggak usah laporkan itu. Tapi buktinya kan nggak dia laporkan, berarti dia benar, dia salah. Jadi sekali lagi saya mohon, jangan memutarbalikkan fakta. Ya, TNI menurunkan baliho itu memang baliho itu nggak wajar, karena bukan siapa-siapa, itu hanyalah orang setengah iblis. Ya, jadi nggak usah terlalu ini, kalau mau laporkan saya tunggu, saya nggak takut. Ya, jangan Anda ancam-ancam, nggak ada lagi. Nadi takut saya sudah putus. Ya, saya jengkel, saya tersinggung. Sebagai putra bangsa, suku pribumi, melihat daripada perilaku para pendatang itu bedehek, sombong, congkak, ya, saya tersinggung. Apalagi TNI dilecehkan, Polri dilecehkan, Presiden dilecehkan, yang justru tidak melecehkan seperti anggota dewan, ya, yang seharusnya dia bertugas, ya, membela rakyat. Ini bukan membela rakyat, tapi menjadi juru bicaranya FPI, ya, juru bicaranya Rizik Syihab. Siapa namanya? Fadlison. Fadli. Bapak Fadli kan bapak anggota dewan. Mau laporin saya, silakan laporin, saya tunggu. Tarung kita. Gak apa-apa. Biar tak cuci dulu otaknya. Anda digaji oleh negara pakai uang rakyat. Harusnya membela masyarakat, bukan membela yang namanya apa ini? Orang-orang yang nggak becus Anda bela. Apa kontribusinya Rizik terhadap negara ini? Anda begitu bela. Tapi rakyat ini Anda sudah jelas mendapatkan namanya digaji. Nggak malu. Ya, saya mau ini tarung sama anggota dewan yang terhormat ini. Ya, silakan laporin Pak. Biar kita bermain. Yang penting equality before the law. Saya nggak peduli Pak. Bapak mengatakan saya anggota dewan terhormat, silakan. Ya, saya juga mantan caleg Pak. Ya, jadi gak usah terlalu ini. Yang namanya orang-orang yang suka melecehkan kerjanya hanya menjadi pemecah belah bangsa, seharusnya itu diusir. Biarpun saudara kita kalau gak benar diusir. Ya, apalagi orang lain, pendatang. Saya merasa tersinggung. Ya, tolong hari ini, ya, saya sampaikan dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya jujur aja, tidak diperintah dan tidak diminta oleh siapa-siapa, terpanggil dari hati nurani saya. Karena mereka berbicara masalah Pancasila, tapi mereka plesetkan Pancasila. Mereka ngomong agama, tapi mereka melecehkan agama. Mereka mengatakan turunan Nabi, tapi justru perilaku mereka bertentangan dengan perilaku Nabi. Mereka mengatakan Islam, tapi tidak mencerminkan keislaman mereka, hanya bisa mengutip ayat-ayat. Lantas Anda mereka mengatakan saya atas nama Islam. Kemudian jangan pernah mengaku mewakili umat Islam. Anda ini nggak pernah mendapatkan surat kuasa, ya, ngomong masalah. Coba lihat, kayak seperti orang dipanggil, lama sekali dipanggil Ustadz, Ustadz Maher, Ustadz siapa ini, Bahar Smith, astaga naga, potongannya kayak gitu, astaga, ya, memang Anda ini siapa-siapa? Aduh, saya sedih. Kenapa Menko Info ini tidak memblokir? Blokir. Mereka punya YouTube itu. Akun-akun mereka itu ya harus diblokir. Mestinya mereka itu ya kalau sudah lihat ada ujaran kebencian, penghasutan, blokir aja. Jadi mereka nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena negara ini harus aman damai. Gak usah pedulikan ada yang namanya melanggar hak asasi, gak apa-apa. Karena ketika mereka itu sudah melecehkan, kemudian kita biarkan, nanti mereka akan menyebarkan namanya paham yang tidak pantas. Indonesia itu dikenal dengan budaya gotong royong, musyawarah, mufakat, kekeluargaan. Kalau dari kampung saya itu pokok aso, ada namanya adat, tradisi, budaya, suku dari Konawe, Kolaka, ya, suku Tolaki itu ada Mepoko Aso, bersatu, ya. Jadi nggak ada berpecah-pecah. Kayak seperti yang dibawa ini Rizik Syihab ini kan memecah belah. Kemudian datang lagi masa ada orang mengaku Habib
mendoakan supaya umur panjang Rizik Syihab. Tapi Presiden Jokowi sama Megawati dipendekkan umurnya. Emangnya kamu Tuhan? Manusia-manusia goblok seperti itu kok dibiarkan? Harusnya orang-orang yang mendengarkan itu harusnya mikir. Ini nggak benar. Tapi faktanya mereka nggak. Mereka biarkan malah bersorak-sorak. Berarti mereka sudah terhipnotis, terkontaminasi. Namanya goblok, bego, tolol, dungu. Ya, masa hal-hal yang tidak benar malah diapain? Diamini. Ini enggak. Inilah yang ditakutkan. Kalau terus-terusan mereka berceramah, berdakwah dengan melecehkan, memecah belah bangsa, kemudian mereka menebar ujaran kebencian, lama-lama kita ini saling benci. Dulu-dulu nggak ada di kita itu saudara sama saudara saling bunuh. Sekarang banyak, gara-gara mereka. Karena Anda bisa lihat di Arab sana, ya sejarahnya orang-orang di Timur Tengah itu untuk menjadi kepala negara dia harus bunuh saudaranya. Kita kan nggak terbiasa begitu, ya. Jadi tolong kepada para pemangku jabatan di negeri ini, tolong Anda ingat, kalau Anda tidak bertindak, nanti karmanya akan jatuh kepada keluarga Anda. Tolong, ya, kepada keluarga kita, kasihan. Kalau bukan kepada anak Anda, kepada cucu Anda. Kalau bukan kepada cucu Anda, kepada cicit Anda. Kalau bukan kepada cicit Anda, kepada turunan Anda. Akan pasti merasakan dampaknya. Coba kita lihat sekarang ini. Ada banyak orang di Indonesia ini sudah menjadi kebiasaan. Ibunya dituntut, ibunya dilaporkan, orang tuanya dilecehkan, saudaranya dibunuh. Ini dari mana? Ini adab dari Timur Tengah. Karena mereka ini kan memang saling bunuh. Untuk menjadi penguasa, ya sejarahnya kayak seperti Saddam Hussein. Riwayatnya Saddam Hussein itu bisa jadi pemimpin, pamannya dia bunuh. Ya. Jadi jangan kita tiru kayak gitu-gituan. Akhirnya apa? Lihatlah, keturunan Saddam Hussein habis. Lalu kemudian siapa? Muammar Gaddafi habis. Ya. Aduh, Husni Mubarak, waduh, lebih-lebih lagi itu. Padahal Mesir itu tidak semuanya Islam. Tapi ya itu, ya negara tua loh itu. Mesir, waduh, terkoyak-koyak juga. Yaman itu, waduh, sekarang ini sedang diserang sama Arab. Ya, perang terus. Jadi, coba Syria perang terus. Aduh, Libanon tidak pernah berhenti perang. Jadi sekali lagi, kepada saudara-saudaraku, menurut saya, okelah kita meyakini Islam itu agama terbaik. Nah, tetapi perilaku kita harus menunjukkan lebih baik daripada agama lain. Tapi ini enggak. Justru yang terjadi, kita merasa bahwa agama kita paling terbaik, tapi perilaku kita enggak benar. Ya, ada orang mengatakan Cina jelek, padahal dia sendiri didukung sama Cina. Coba Anda lihat, berapa banyak orang-orang dari pasukan yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya siapa yang menghidupi mereka? Dari pengusaha Cina. Nggak usah, ini bukan rahasia lagi, ya. Mereka backing-backingi. Jadi pengusaha Cina yang asli yang sudah lama di sini. Jadi mereka pura-pura seperti orang alim. Tolong ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, bukalah wawasan Anda. Jangan terus-terusan memojokkan pemerintah, TNI dan Polri. Karena ujung-ujungnya TNI dan Polri, mereka adalah pelindung kita, mereka adalah keamanan, pengaman negara ini. Ya, saudara-saudara sekalian yang sedang tersesat, kembalilah ke jalan yang benar. Tolong jangan membenarkan hal yang salah. Seperti seseorang yang dianggap imam padahal orang menyesatkan. Ya, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, Pak Dudung, saya ucapkan selamat. Kepada Kapolda Metro Jaya, saya ucapkan selamat. Lakukan terus Pak ketegasan, dan kepada Kapolda lain, ya, kemudian Panglima TNI, waduh, saya salut Pak. Pak Jokowi, saya juga salut. Tolong jangan dikasih ruang sedikit pun yang namanya Rizik Syihab itu mau berdialog. Mana ada rekonsiliasi, emangnya siapa dia? Saya heran, kok ada orang yang mengajak rekonsiliasi? Ini orang-orang yang tersesat.
Rekonsiliasi itu kalau dia ini adalah pemilik negara, ya mungkin negara bagian apa mau rekonsiliasi dengan negara bagian apa supaya apa dilakukan gencatan senjata. Mereka itu orang-orang yang gak ada gunanya loh, hanya menjadi pengacau. Coba lihat, pernah nggak mikir selama dia datang dia kembali yang ada hanyalah isinya demo. Ingat, pada waktu mereka demo tenaga keamanan itu harus diturunkan. Berapa besar biaya yang dikeluarkan? Biaya itu bukan dari nenek moyang mereka. Biaya itu adalah uang rakyat. Sadarlah kawan. Mereka itu sudah, menambah repot kita ini. Kenapa kita harus seperti kayak gitu? Mereka itu bukan siapa-siapa. Ya, TNI Polri harus sibuk mengurusi mereka padahal kita lagi butuh uang untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat. Gara-gara mereka bikin demo akhirnya tambah banyak lagi ya COVID. Akhirnya apa? Semakin bikin sulit kita. Mereka ini nggak sadar, ya. Mereka nggak mikir atau mereka mikir tapi nggak mau tahu. Itulah manusia-manusia yang sudah tersesat, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tolong Pak, ya. Jadi saya mendukung program pemerintah dan sikap tegas dari TNI Polri. Kalau perlu itu organisasi yang menyesatkan dibubarkan. Kemudian para penceramah-penceramah yang mengajak atau menebarkan ujaran kebencian itu langsung aja dikerangkeng, ya. Nggak ada yang namanya ajaran salah tetap salah. Jangan kita ini lupa, ya, bahwa kebebasan itu ada batas, ya. Ada undang-undang telah mengatur, ya. Coba tolong perhatikan undang-undang tentang, ya, tentang kebebasan berpendapat di muka umum sudah diatur, ada undang-undang. Ya, saya tidak perlu ngajarin Anda. Kemudian aparatur negara itu, ya ini kaitannya dengan belakangan ini kenapa saya setuju undang-undang yang disebut namanya Omnibus Law. Omnibus Law itu karena memang dengan adanya penyederhanaan itu maka tidak ada lagi meja-meja yang harus dibayar. Banyak memang aparatur negara kita yang mereka begitu dikasih jabatan seolah mendapat tempat basah. Mereka bisa memeras orang yang sedang berusaha. Betul kata Pak Jokowi. Ya, bukan maksudnya kalau Anda tidak sadar korupsi ya pungli. Coba lihat mengurus surat yang harusnya gampang menjadi susah. Yang harusnya mudah menjadi diperpanjang. Karena biar ada kerjaan. Padahal pekerjaan cuma sedikit. Dan pekerjaan yang Anda kerjakan itu bukan pekerjaan yang memiliki nilai. Jadi tolong, ya, saya setuju dengan Omnibus Law. Buat apa juga kita memberikan seperti kayak undang-undang itu benar tapi tidak benar. Ya. Kemudian seperti ketenaga kerjaan. Ada orang yang protes, tidak ada cuti hamil, tidak ada ini, kemudian PHK. Nyatanya saya ini sudah beberapa kali mengurusi pegawai yang di PHK tidak sesuai dengan undang-undang. Saya di pengacara yang banyak membantu para tenaga kerja yang diberhentikan begitu saja, ya. Hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan dan dipenuhi. Harus berurusan. Jadi di atas kertas, ya aturannya begini. Tapi apa faktanya? Tidak pernah dilaksanakan. Jadi menurut saya dengan undang-undang Omnibus Law ini kepada masyarakat jangan terlalu cepat berburuk sangka. Ya, barangkali ada baiknya. Kalau ada yang tidak cocok, bukan undang-undangnya yang salah, tetapi pasal yang tidak cocok itu yang harus dibenarkan. Itulah namanya hukum. Kemudian para orang-orang jago, orang hebat, orang pinter yang hanya kerjanya nyinyir pemerintah, tolong ya jangan bikin gaduh di saat kita sedang lagi ekonomi susah. Anda ini nggak pernah berpikir bahwa dengan kegaduhan seperti misalnya ya kemarin ini acara rame-rame ya yang mendatangkan banyak orang kemudian bikin macet jalan. Ada orang sebagian yang usaha dan kerjanya terganggu. Dia tidak makan. Apakah orang itu yang bikin macet itu bisa memberikan nafkah kepada yang tidak makan ini? Itukah Islam? Tolong, ya. Jadi saya minta kalau kita mau bicara masalah Islam, Islam itu tidak hanya sekedar sholat,
Tidak hanya sekedar ceramah dakwah, tapi perilaku. Ada namanya tenggang rasa tempo seliro.